Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 13 ayat 1 sampai 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang menabur firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
pelaksana sabda yang berbuah berlipat ganda. Saudara-saudari yang terkasih, ada satu ungkapan yang sangat familiar di tengah-tengah kita. Rambut bisa sama-sama hitam, tetapi isi hati siapa yang tahu? Jika ungkapan ini dikaitkan dengan hidup kita sebagai orang-orang Kristen, ungkapan ini bisa diartikan seperti ini. Kita memang sama-sama Katolik, tetapi kualitas iman kita berbeda-beda. Hari ini Yesus mengajar orang-orang banyak yang datang berbondong-bondong mengerumuni dan mengikuti Dia. Yesus mengajar mereka dengan menggunakan perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih. Yesus menggunakan perumpamaan ini supaya orang banyak itu dapat dengan mudah memahami pengajaran Yesus, sebab pengalaman bertani dan menaburkan benih sudah biasa di lingkungan mereka. Seorang penabur biasanya akan menaruh benih di sebuah kantong dan ia akan mengambil segenggam demi segenggam sambil berjalan melintasi ladang dan menaburkan benih itu. Benih itu pun ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di tanah yang penuh semak duri, dan ada yang jatuh di tanah yang subur. Pinggir jalan, tanah berbatu, tanah yang penuh semak duri, dan tanah subur adalah gambaran hidup kita. Adalah kiasan untuk menggambarkan hati kita ketika kita mendengarkan sabda Allah yang difirmankan oleh Yesus sang penabur itu. Hati yang diibaratkan sebagai pinggir jalan adalah hati orang yang tidak mengerti sabda Allah ketika ia mendengarnya, sehingga si jahat datang dan merampasnya dari orang itu. Hati yang diibaratkan sebagai tanah yang berbatu ialah hati orang yang menerima sabda Allah dengan gembira tetapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Ketika datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad dan melarikan diri, sebab firman itu tidak berharga baginya. Inilah ciri-ciri orang yang semangat imannya suam-suam kuku. Ia tidak tahan dengan kesusahan oleh karena imannya itu. Hati yang diibaratkan sebagai tanah yang bersemak duri ialah hati orang yang mendengarkan sabda Allah, tetapi kekhawatiran dunia merampasnya dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu di dalam hatinya sehingga tidak berbuah. Ia terlalu cemas akan dunia ini dan lebih tertarik pada harta dunia sehingga ia meninggalkan firman itu. Hati yang diibaratkan sebagai tanah yang subur ialah hati yang terbaik, tempat sabda Allah yang ditaburkan tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah melimpah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Tidak ada kejahatan jenis apapun, penindasan atau penganiayaan apapun, kekhawatiran dan kekayaan yang dapat merampas firman itu darinya. Baginya melakukan sabda Allah adalah segala-galanya. Baginya sabda Allah adalah hartanya yang paling berharga. Lalu kita pemilik hati yang mana? Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan telah memanggil dan memilih kita dari segala penjuru dunia ini untuk menjadi murid-murid-Nya. Kepada kita pun telah difirmankan sabda Allah. Para nabi dan orang-orang benar dari zaman dahulu berharap mendengarkan sabda Allah itu dari Sang Mesias, yaitu Yesus sendiri, tetapi mereka tidak mendapatkan kesempatan itu. Kita sungguh istimewa sebab Allah mewahyukan dirinya secara sempurna di dalam diri Yesus. Tetapi seringkali mata kita memang melihat, telinga kita memang mendengar segala perbuatan dan perkataan Yesus, tetapi hati kita tidak percaya, pikiran kita tidak sungguh mengerti. Seringkali kita mendahulukan kepentingan pribadi kita. Kita lebih cemas tidak memiliki harta dunia daripada tidak memiliki sabda Allah.
Kekhawatiran dunia ini terlalu menguasai hidup kita. Kita takut menderita karena mempertahankan iman kita. Terlalu dalam jurang pemisah yang memisahkan kita dari sabda Allah. Kita sering lebih mementingkan ciptaan yang dapat binasa daripada Sang Penciptanya yang abadi. Marilah memiliki hati yang subur, lahan subur tempat sabda Allah bertumbuh 10 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Pemilik hati yang subur itu ialah mereka yang hidup sesuai sabda Allah, yang melakukan perintah-perintahnya dan hidup dalam kasih bagi Allah dan sesamanya. Ya Tuhan Yesus, semoga hati kami menjadi lahan subur bagi sabda-Mu. Amin.